Halo kawan-kawan semuanya, selamat sore dan jumpa lagi di channel kita Zozo Sumende. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan sekarang kita lagi di Amplas. Kita mau ke Batang Kuis. Nanti kita mau lewat tol, jadi lewat tol Amplas, terus keluarnya di Tanjung Morawa. Terus kita nanti akan ke Batang Kuis, oke? Nah sekarang kita lagi di kawasan Amplas ini, lampu merah Amplas ya. Jadi buat kalian-kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe karena channel ini membahas tentang seputaran Sumatera Utara. Nah ini lampu merah ya. Lampu merah ini banyak banget yang jualan ya. Oke kawan-kawan, buat kalian yang belum tahu, tempat pusatnya loket mobil ya, yang biasa kayak mobil ALS atau mobil Rapi, Sinarmas, terus Damri. Nah pusatnya itu ada di Amplas ini. Jadi kalau kalian mau ke Medan terus kalian stopnya di loket, biasanya itu stopnya itu di Amplas di daerah ini. Oke. Ataupun kalian mau ke luar kota misalnya ke Palembang atau ke Lampung, terus ke Jakarta, biasanya kalian itu akan pesan mobil itu atau pesan bus itu di loketnya itu di daerah sini. Ini daerah Amplas ya. Jadi ini pusat loketnya Kota Medan. Oke. Nah ini sekarang loketnya itu daerah loketnya udah bagus banget ya. Jadi jalannya itu udah lebar, mulus gitu. Dan sudah rame banget sekarang. Nah ini banyak kalian lihat bus-bus di daerah sini ya. Nah ini ada bus juga nih. Karena memang di sini pusatnya loket ya. Dan buat kalian yang dari misalnya dari luar kota Medan ke Medan, saya sarankan stopnya di loket ini. Nah ini kita menuju ke flyover Amplas atau jembatan layang Amplas. Kita lewat atas, kita mau masuk ke tol Amplas, terus nanti akan keluarnya ke tol Tanjung Morawa. Kita akan lihat tarif dari Amplas sampai ke Tanjung Morawa itu berapa ya nanti. Nah inilah kota Medan ya guys. Buat kalian yang nggak tahu Medan ya, beginilah suasananya. Medan itu salah satu kota terbesar nomor 3 ya. Nah ini kita belok ke kiri. Ini kita masuk tol ya. Kalau ke kanan itu atau lurus aja itu nanti terusnya ke Tanjung Morawa juga, cuman nggak lewat tol. Dan sekarang kita mau coba untuk lewat tol aja. Di Medan itu udah banyak banget tol ya, jadi lebih enak, lebih gampang gitu. Nah di sebelum masuk tol ini udah banyak banget yang jual untuk tempat kartu tol gitu. Nah ini gerbang tol Amplas. Oke. Kita sudah memasuki gerbang tol Amplas. Dan nanti kita akan bayar di sana ya. Aku rada-rada bingung karena jarang juga aku lewat tol Amplas ini. Oh ini belok ke kanan ya. Iya lewat kanan aja deh. Sebenarnya bisa sih bayar sana tadi, cuman kita ikuti arah aja ini. Kita lewat sini. Nah ini dia untuk tempat mobil mini. Aduh. Oke ini agak jauh ya, agak susah nih. Tunggu bentar, saya tempelin kartu dulu supaya kita bisa keluar. Oke, sekarang sudah terbuka. Kita akan menuju Tanjung Morawa ya. Mungkin buat kawan-kawan yang udah sering lewat tol ini ya udah tahu lah ya tolnya seperti apa. Cuman kalau yang belum tahu atau ada yang di perantauan pengen tahu tol Amplas, ya seperti ini kondisinya. Cukup rame ya, cukup padat ini. Nih.
Oke kawan-kawan, jadi sekarang kita sudah sampai ke gerbang tol Tanjung Morawa. Nah ini kita lewat jalur khusus kendaraan kecil ya, sedan atau jeep. Ini tinggi maksimal 2,1 meter. Jadi penting buat kita ya untuk lewat jalur yang telah disediakan. Kenapa? Karena kalau kita lewat jalur bus atau mobil besar seperti truk segala macam itu bahaya banget. Bisa jadi karena mobil itu remblong, bisa kita kena tabrak ya. Jadi ikuti jalur yang telah disediakan oleh tol. Oke. Nah ini kita akan bayar dulu. Kira-kira kena berapa ya? Ternyata cuman kena Rp3.000 guys. Jadi dari Amplas tadi ke tol Tanjung Morawa itu cuman kena Rp3.000. Itu murah banget ya. Tapi memang jaraknya itu nggak terlalu jauh juga sih. Jadi ya wajar aja lah murah, karena masih di dalam kota juga kan. Sebenarnya tergantung jarak juga. Nah ini kita sekarang sudah memasuki Tanjung Morawa. Nah ini dia. Ini kita sudah masuk ke Tanjung Morawa. Jadi ini ada simpang. Kalau kita terus ke Tanjung Morawa bisa ke Bandara Kuala Namu. Nah ini simpangnya. Kalau kalian belok lagi ke kanan sana, muter lagi ke kanan, itu arah ke Medan tadi atau arah ke Amplas tadi. Oke. Nah ini jalur 2. Jadi kalau arah sebelah kanan itu bisa tembusnya ke apa tadi, ke Amplas terus ke Medan gitu. Nah ini kita kalau jalur kiri ini bisa ke Jalan Kuala Namu gitu, ke Bandara Kuala Namu ya, atau ke Tanjung, ke Pakam, bisa juga sana. Nah ini banyak yang ngatur-ngatur jalan itu ya. Ini kita lagi ada di kawasan Simpang Kayu Besar ya. Nah ini petunjuknya Bandara Kuala Namu. Jadi kita tuh arahnya tuh nanti belok ke kiri. Simpang ini belok ke kiri. Ini kita arah ke Kuala Namu. Jadi sebelum di Kuala Namu itu nanti ada Simpang Batangkuis. Nanti kita akan masuk ke Simpang Batangkuis itu. Oke. Nah jadi sekarang kita sudah ada di jalur 2 arah Bandara Kuala Namu ya. Dan kalau kalian kemana ya, misalnya mau ke Bandara Kuala Namu, kalian biasanya akan lewat jalan ini. Ini jalannya jalur 2 menuju Bandara Kuala Namu. Dan di daerah sini masih cukup ramai karena di sini dekat dengan Tanjung Morawa ya, dekat dengan kota Tanjung Morawa. Oke kawan-kawan, jadi sekarang kita sudah mau sampai ke Simpang Batangkuis. Nah ini banyak banget yang melawan arah. Kalau kalian bisa lihat ya, di sebelah kiri saya ini melawan arah semua tuh. Itu bahaya juga sih sebenarnya. Nah ini simpangnya. Tadi ada pamfletnya ya, atau tanda gitu. Nah ini kalau kita belok ke kiri, ini masuk ke daerah Batangkuis. Kalau terus aja, nah itu terusnya ke Bandara Kuala Namu, oke. Nah biasanya ada yang bikin konten tentang yang melawan arah di sini, Simpang Batangkuis ini. Biasanya mereka itu buat konten di sini. Nah ini mereka ini banyak banget yang melawan arah ya. Mereka itu nggak mau muter gitu ke sana. Ini cukup bahaya sih sebenarnya. Kadang ada juga yang kecelakaan gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya. Nah buat kalian yang belum tahu tentang Batangkuisnya, seperti inilah suasana Batangkuis. Nanti kita akan lewat ke pajaknya atau ke pasar Batangkuisnya juga. Tapi karena ini udah sore, pajaknya udah tutup ya.
pajaknya itu pagi sampai siang aja. Sekarang Batangkuis itu udah rame banget dan nggak kayak dulu. Katanya kalau dulu tuh masih sepi, masih banyak kebun-kebun sawit gitu. Tapi kalau sekarang udah rame, banyak jualan di mana-mana sekarang. Apalagi sampai malam, kadang mereka tuh jam 12 malam baru tutup gitu. Ya cukup cukup cepat juga perkembangan Batangkuis ini. Karena didukung juga dengan adanya Bandara Kuala Namu. Karena Batangkuis ini nggak jauh juga dari Bandara Kuala Namu, guys. Nah, ini kita sudah dekat simpang Batangkuis. Jadi nanti kita mau belok ke kiri ya. Kalau arah ke kiri itu ke Batangkuisnya. Kalau kita belok ke kanan itu arah ke Lubuk Pakam. Jadi bisa lewat Lubuk Pakam juga ke sini. Nah, ini simpangnya. Nah, kalau kita belok ke kanan itu arah ke Pakam ya. Kalau kita ke kiri ini Batangkuis, terus Serotan, bisa ke Tembung juga sini. Nah, ini jalur 2 Batangkuis. Siapa nih yang daerah sini, yang rumah-rumahnya di daerah Batangkuis, jangan lupa subscribe ya. Nih ada jualan monja. Nah, ini karena udah sore, jadi kamera kita mungkin agak buram juga karena pencahayaannya juga kurang. Terus di sini udah banyak banget yang jualan ya. Mulai sore itu mereka tuh udah mulai buka semua. Nah, di sini tuh udah rame banget di sini. Ada kafe, ada counter, ada segala macam jualan di sini gitu. Oke kawan-kawan, jadi ini kita kena macet karena ada kereta api yang lewat. Nah, itu ada kereta api, jadi ini memang perlintasan kereta api ya. Kereta api itu kadang biasa dari Bandara Kuala Namu atau dari Perapat, dari Tebing Tinggi juga ada. Nah, jadi kalau kayak gini, nah rame kayak gini, nunggu semua. Ini kita sudah mau masuk ke daerah Pajak atau Pasar Batangkuis ya. Nah, ini sudah bergerak. Ini biasanya kalau hari Minggu ini rame, terus macetnya parah kadang. Gara-gara cuman kereta api lewat gitu. Karena memang udah rame banget Batangkuis ini. Ini udah makin sore ya. Wah, ini rame banget, gengs. Tuh, mereka itu nggak mau ikuti aturan, nggak boleh lewat situ, tetap aja lewat situ. Biasalah ya, mental orang kita itu ya begitu. Nah, itu Pajak Batangkuis juga, tempat jual-jual elektronik segala macam di daerah situ. Dia satu jalur ya. Nah, ini kalau daerah sini nih, udah mulai rame banget. Dulu tuh nggak ada yang jual-jualan di sini, tapi sekarang makin dibersihin, makin diaspal jalannya, malah makin banyak yang jualan. Mereka ini jualan pinggir jalan nih semua. Jadi orang sini tuh sering nongkrong-nongkrong di pinggir rel kereta api. Jadi kayak bawa anak-anak, mereka lihat kereta api sambil jajan gitu. Nah, ini sebenarnya Pajak Batangkuis, cuman pajaknya itu aktifnya pagi sampai siang. Kalau sore sekarang udah banyak tutup kan, nggak ada lagi yang jualan di sini. Kalau kita mau beli barang, ada juga tuh kayak beli sayur segala macam di Pasar 6 itu. Ada pajak sore namanya. Nah, di belok ke kanan sana terus. Kalau ini kita mau terus saja ya. Coba? Jual sini dia. Ini nah, ini kalau pagi rame banget di sini karena di sini pajak ya atau pasar. Jadi di Medan itu dibilangnya pasar itu pajak. Nah, ini Masjid Jami Batangkuis ya. Dia ini yang bersebelahan dengan SPBU Batangkuis. Nah, yang sebelah kanan ini juga ini SPBU-nya. Nah, ini nggak enak sekarang kita mau lihat-lihat lagi ya daerah Batangkuis ini. Ini udah rame banget daerah sini. Bang, jangan kebiasaan cabut. Apalagi kalau malam minggu rame lagi sini. Tuh ada serba 35 juga di Batangkuis ini. Jadi udah gampang mau ngapa-ngapain kalau di Batangkuis ini ya. Karena udah lengkap juga sih. Ada jendol dan ada di kote-kote.
besok. Tuh. Nah ini kalau kita terus saja ya, ini bisa terusnya itu ke Serotan, terus bisa tembus ke Tembung juga lewat sini. Jadi kalau kalian mau ke Batangkuis, ya silakan main-main ke Batangkuis. Jadi suasana Batangkuis itu ya seperti ini. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita akan jalan-jalan lagi di sekitaran Sumatera Utara. Dan jangan lupa untuk kalian untuk subscribe channel ini, untuk share video-video kita. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menghibur atau mengobati rasa rindu kalian tentang Kota Medan. Oke. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.